Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anca SP. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, kita langsung saja ya guys. Pertama-tama saya akan menjelaskan parameter apa saja yang perlu diperhatikan di kolam bundar dan sistem apa yang kita gunakan yang sangat cocok untuk kolam bundar. Parameter yang perlu diperhatikan ada beberapa, seperti pH. Kalau pH yang kita gunakan di kolam bundar itu yang cukup bagus untuk pada saat ini, kita main di kisaran pH 7,5 sampai 8,0. Tapi antara ring pH pagi sama sore itu tidak terlalu jauh. Maksimal dia di angka ringnya di angka 0,3 lah, paling jauh. Karena kalau ring pH-nya sangat lebar sampai 0,5 itu dia nafsu makannya agak turun. Jadi nafsu makannya agak turun, jadi sehingga pertumbuhannya itu agak melambat. Jadi cara pencegahannya itu agar ring pH-nya ya terlalu melebar, kita tebar bakteri itu di sore hari untuk mempres lah ceritanya supaya pH, supaya ringnya tidak terlalu jauh. Sedangkan di parameter kualitas air soal kadar garam kita main di angka 28 sampai di 31. Karena kalau berdasarkan pengamatan untuk kolam bundar, dia kalau kadar garamnya melebihi dari 31 sampai 35 atau 40, pertumbuhannya akan sangat lambat. Jadi kita nakalin untuk penambahan airnya, kita campur air tawar. Ada lagi berapa? Untuk parameter DO-nya kita main di angka 4 ppm itu DO-nya. Main di angka 4 ppm. Adapun hal-hal yang biasa membuat DO itu menjadi turun di angka 4 ppm, pertama itu planktonnya terlalu pekat, kedua suspennya terlalu parah, sama lumpur yang banyak di bawah. Karena yang menyerap oksigen terbanyak itu di budidaya udang adalah lumpur. Jadi kita jaga itu lumpurnya supaya tidak terlalu tebal. Caranya kita jaga, kita sifon, kita sedot menggunakan pipa sental yang sana. Adapun untuk menjaga kepekatan plankton, itulah kita yang pakai sistem overflow. Kita menggunakan sistem overflow, plankton akan tidak terlalu pekat. Jadi DO akan stabil. Untuk parameter alkali kita melakukan pengukuran itu setiap 2 hari sekali. Standar alkali yang kita gunakan di kisaran 130 sampai 200 yang kita gunakan. Kalau lebih ya lebih bagus lagi. Kalau sistem yang kita gunakan, metode sistemnya itu sistem overflow yang kita gunakan. Manfaat kekurangan dan kelebihannya ya ada, sebenarnya ada. Kekurangannya itu alkali agak lumayan rendah karena kita kan setiap hari menumbuhkan plankton ceritanya. Kita setiap hari menumbuhkan plankton. Nah, tapi untuk menjaga alkali tetap tinggi ada caranya, yaitu kita melakukan perlakuan rendaman kapur yang itu dimana komposisinya itu kapur dolomit, CAMG, kaptan, CaO3 sama CO3 kapur bakar. Itu kita rendam selama 36 jam. Gunanya untuk menjaga alkali sama pH supaya tidak terlalu drop. Adapun jenis plankton yang kita gunakan di kolam bundar itu kita sesuaikan dengan keinginannya udang. Dimana kalau ya udangnya tumbuhnya di Rhodobacter cepat, kita arahkan air ke Rhodobacter semua. Adapun kelebihan dari sistem overflow itu, pertumbuhan udang dia lebih cepat dibanding kita tidak overflow. Ya, pastikan teman-teman bertanya overflow itu apa. Kita overflow itu sistem penambahan air dengan sirkulasi. Air baru masuk sedangkan air lama keluar. Jadi itu yang dimaksud dengan overflow sebenarnya. Manfaatnya ya banyak sebenarnya kalau overflow. Pertumbuhan kencang, air dominan stabil dengan overflow. Ya, untuk episode ini kali ini guys sudah cukup. Nanti dilanjut episode kedua masalah sistem-sistem yang digunakan sama parameter apa saja yang kita perlu diperhatikan dalam kolam bundar ini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anca SP.